Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tamma bil fardil ladzi la yaqrubu, betul ya? Wa tamma bil fardil ladzi la yuqrabu gitu. Wa tamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dil ata'i bimisli dzalika akmala. Wa tamma, dan pentingkanlah olehmu, bil fardi, dengan ibadah fardu, alladzi la yuqrabu, yang tidak dijadikan pendekatan diri, min dil ata'i, daripada Tuhan yang mempunyai anugerah, bimisli dzalika, dengan seperti yang demikian itu ibadah fardu, akmala, yang sempurna, akmala, yang paling sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara wasiat-wasiat para wali-wali Allah agar supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya kita bahagia dunia dan akhirat, supaya kita tinggi derajatnya, adalah al-muhafazah ala sunan. Kita kudu menjaga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, ajaran-ajaran Nabi itu apanya saja berangkat daripada perintah Allah. Patuh sama Nabi sama dengan kita patuh kepada Allah. Mencintai Nabi sama dengan kita mencintai Allah. Nurut sama Nabi sama dengan kita nurut ame Allah. Mayyuti'ir rasulah faqad ata'allah. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang nurut sama Rasul, maka sesungguhnya dia nurut sama Allah. Perintah Rasul sama dengan perintah Allah, sebab Rasul tidak berkata berangkat daripada kepentingan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah bertutur Rasul itu berangkat dari hawa nafsu, melainkan tuturnya itu wahyu.
yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Oleh karena nurut ama Rasul adalah nurut ama Allah. Berbicara tentang Allah punya perintah ada dua. Perintah Allah tuh enggak banyak, cuman dua doang, enggak banyak. Yang Allah perintahkan sama kita cuman ada dua perintah. Pertama namanya perintah wajib, yang kedua namanya perintah sunnah. Jadi perintah Allah itu ada dua kategori. Ada namanya kategorinya wajib dan ada namanya kategorinya sunnah. Ibadah wajib ibarat dagang, namanya modal. Ibadah wajib kalau kita mengikuti hukum dagang namanya modal. Ibadah sunnah kalau dalam dagang namanya untung. Ibadah sunnah dalam dagang namanya untung. Ibadah wajib bagi pekerja namanya jam 8 sampai jam 5. Itu namanya ibadah wajib. Ibadah sunnah jam 5 seterusnya namanya lembur. Lembur itu ibadah sunnah. Sebelum lembur namanya ibadah wajib bagi pekerja. Ini kerja sama dagang nih ya, kerja sama yang ngaji nih, begitu ya. Baik, jadi contohnya biar nggak banyak-banyak. Kalau dagang ibadah wajib namanya modal, ibadah sunat namanya untung. Modal itu biar kita jalan dagang. Orang dagang nggak bisa tanpa modal, nggak ada rumusnya. Orang dagang tanpa modal bisa, nggak ada. Mau dicari ampe botak nggak ketemu. Yang namanya dagang perlu modal. Kata teman kita, gua nggak punya modal tapi gua bisa dagang. Jadi modalnya dari mana? Minjem sama bank. Iya, itu modal namanya. Cuman modalnya minjem, begitu. Nggak bisa tanpa modal. Rumusnya di mana? Orang dagang kudu ada modal. Mau modalnya minjem ke, dipinjemin barang ke, itu modal. Tanpa modal nggak bisa. Ibadah sunat namanya untung. Ibadah sunat buat ningkatin derajat di surga. Ibadah wajib buat masukin ke surga. Begitu. Ibadah wajib tuh buat masukin ke surga. Ibadah sunat buat ningkatin kelas surganya. Wong ada 8 surga. Tertingginya Firdaus, jamanya Farodis, jadiin bahasa Inggris Farodis, artinya surga. Karena enggak punya surga di barat,
maka ngambil bahasa parades, itu artinya surga Firdaus. Tuh begitu. Sehingga kita harus paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan kita keliru. Yang wajib sedikit iklan, yang sunat iklannya banyak. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih tinggi daripada dunia dan isi-isinya. Ini namanya iklan. Sebab qobliyah subuh hukumnya barang tidak wajib kudu iklan. Di TV begitu. Enggak wajib kita beli Superpel, Indomie, sambal balado, enggak wajib. Maka iklan besar-besaran biar kita tertarik. Itu ibadah sunnah. Sholatud duha tajlibur rizqa. Kata Nabi, sholat duha itu dapat mendatangkan banyak rezeki. Namanya iklan. Sebab sholat duha hukumnya sunnah, biar orang mau mengerjakan. Nah, di dalam dunia tasawuf kita harus memahami kurikulum. Kalau kita enggak memahami kurikulum, bukan tasawuf. Orang bertasawuf harus memahami kurikulum kedekatan dengan Allah. Tanpa kurikulum kita hasilnya salah. Semuanya ada katalog. Motor begitu, mobil ada katalognya. Mestinya solar diisi bensin, wassalam. Hancur hancur gak? Hancur. Bang Haji bagaimana? Yang ngerti otomotif hancur gak? Hancur, kudu dibersihin dulu. Gara-gara salah masukin. Tuh begitu. Menuju kepada Allah ada kurikulum. Kalau enggak hancur kita. Dagang ada kurikulum. Modal dulu, kudu balik, baru bicara untuk cara ngitungnya. Kita harus pahami kurikulum ini biar kita jangan menjadi waliyus syaitan. Wali ada dua, ada waliyur rahman, ada waliyus syaitan. Ada wali Allah, ada wali iblis. Iblis apa ya? Iya gitu kan, gitu. Ada dua. Ulama sampai ngarang kitab tebal segede gini, Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan, ada matuhuma, ciri-cirinya. Boleh begitu. Jadi biar kita benar untuk dekat sama Allah ini ada prosedur, ada kurikulum tuh ada prosedurnya, ada tahapannya. Biar kita tidak salah dekat sama Allah. Begitu. Kita harus paham. Sebelum ngomongin tasawuf, saya berbicara seringan mungkin supaya tasawuf itu tidak berat. Kita masuk pada pola pikir kita yang mudah dicerna. Contoh begini, ketika kita memahami ibadah wajib kayak kerja pokok,
ibadah sunnah kayak kerja lembur. Kita karyawan, telepon bos, Pak Bos, sorry Pak Bos, pagi ini gue gak masuk, jadi saya mau jam 5 aja ngambil lemburnya aja. Pak Bos, pagi ini saya tidak masuk, enggak kerja, saya ngambil jam 5 aja, ngambil lemburannya aja. Kira-kira sama bos diterima enggak? Hah? Ini A diterima, B tidak. Itu dulu, jangan pecat dulu, gampang kan? Jangan duluin, jangan. Nanti yang ini nggak paham. Diterima apa kagak? Kenapa nggak diterima? Hah? Pokoknya enggak dikerjain. Modalnya kagak ada. Kira-kira diterima enggak? Enggak. Saya mau tanya, yakin tuh nggak diterima? Hah? Yakin? 100%? Baik. Ada orang sholat duha rajin, sholat subuh kagak. Saya mau tanya, duhanya diterima enggak? Diterima enggak? Hah? Saya balik, biar saudara paham. Ini agama nih, biar saudara ngerti. Perintah Allah ada dua, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Saya ngomong pekerja. Jam 8 sampai jam 5 namanya ibadah wajib, ibarat agama, begitu. Saya ini kan saya sederhanain biar saudara paham. Jam 5 sampai jam 8 ke jam 9 namanya kerja ibadah sunnah. Kita telepon bos, bos pagi ini gue kagak masuk, istri minta dianterin ke PIM, tahu PIM kan? Jadi nanti jam 5 gue masuk sama bos, kira-kira kita jam 5 datang, diterima enggak? Kenapa? Yang wajibnya enggak kerjain, malah dia mau ngerjain yang kagak diterbaik. Kita sholat duha sampai 8 rakaat, subuh kagak, duhanya diterima enggak? Kagak. Kenapa? Ngambil lembur, tidak ngambilin kerja pokok. Ini yang harus kita pahami. Kurikulum agama tuh begitu, tahapannya begitu. Jadi kita harus ngerti mana yang pokok, mana yang sunnah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, saya pindahin hadis pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih, hadis nih, saya Indonesiakan hadisnya biar gampang difahami. Nabi, nih saya terjemah bahasa Indonesia. Saya punya duit 50.000. Kan 50.000 nggak ada di hadisnya, bahasanya dirham. Saya Indonesiakan biar gampang hadisnya. Namanya riwayat bil makna. Sahabat nanya sama Nabi, Nabi saya punya duit 50.000. Saya dihadapkan banyak persoalan. Ada masjid samping rumah lagi dibangun, masjid. Ada juga samping kanan rumah mau santunan yatim. Ada juga belakang rumah dia mau perang sabit untuk iuran beli senjata.
Ada juga bini saya belum masak. Mana yang gede ganjaran? Tuh, dia nanya tuh sama sahabat. Saudara udah bisa jawab dari guru-guru tadi. Maka jawab Nabi, uang yang kau berikan untuk nafkah binimu lebih tinggi daripada bangun masjid, bantu yatim, bantu fakir, bantu miskin, perang sabil. Sebab itu mah fardu ain. Kita yang wajib ngasih nafkah bini bila dihadapkan segitu. Tuh. Kenapa Nabi jawab begitu? Kurikulumnya begitu. Yang wajib dulu, baru kita ke bawah. Begitu. Tuh begitu. Ini kita harus pahami. Tahlilan hukumnya kira-kira wajib apa sunnah? Nih yang bener nih, wajib apa sunnah apa haram? Sunnah. Baik. Ngaji hukumnya sunnah wajib? Wajib. Maka Nabi bilang, Anda duduk di majelis zikir tahlilan baca 70 kali, berarti kan 70 hari paling dikit. Sebetulnya enggak 70 hari, kan orang ini seminggu doang 7 hari ya kan, ntar lagi ada 7 hari lagi ya kan, 70 hari. Anda duduk di majelis taklim sekali, ganjarannya lebih gede dari orang 100 kali. Lebih gede. Kenapa? Wajib. Begitu. Duduk kayak begitu. Itu namanya kurikulum bertasawuf. Kayak gitu. Kenapa? Kalau ngaji dikit, kalau tahlilan apalagi 7 hari, biasanya dikit apa banyak? Kenapa banyak? Kenapa banyak? Kenapa banyak? Ada baik, ini bukan jawabannya. Kenapa banyak? Hari terakhir, bukan jawabannya. Kenapa banyak? Ada promosinya sunnah. Kenapa banyak? Halo, dengar nggak ya? Kenapa banyak? Karena tidak mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak mengerti. Tidak mengerti. Sholat Id, saya juga satu tahlilan. Ini kurang ajar, dulu gak ngerti. Saya ganti. Persamaannya aja. Sebetulnya mah dalam pakai prinsip dagang salah sebetulnya. Kalau pakai dagang, sebab dalam rumus dagang kalau ngasih contoh, saya jualan baju koko, kalau ngasih contoh sekontainer apa sebiji? Satu. Iya, mestinya contoh tadi doang udah cukup, nggak perlu contoh-contoh yang lain. Kalau pakai dagang, tapi kita bukan dagang, biar jelas contohnya banyak. Kalau sholat id rame apa dikit? Rame. Kalau sholat subuh, kenapa? Kenapa? Salah jalan, tidak mengerti mana wajib.
Menuju kepada Allah ada tahapannya. Begitu. Jangan kita nyari untung kalau modalnya belum ada. Ini barang 10.000 modalnya. Kata yang beli, bang gua lebihin 5.000. Baik deh, kasih 5.000, gua untung. Tapi 5.000 doang. Lah kan kita rugi, mau modalnya belum balik. Kalau dilebihin itu 10.000 plus 5.000, namanya dilebihin. Dia kagak ngasihnya 5.000. Itu namanya salah kita. Jadi modal dulu. Kata kiai kita begitu tuh. Wah tammadil fardil ladzi la yuqrabu min dil ato ibi misli dzalika akmala. Begitu. Anda kalau pengen dekat sama Allah, prioritaskan ibadah wajib. Begitu. Wa tammabil fardil ladzi la yuqrabu min dil ata ibi misli dzalika akmala. Anda kalau pengen dekat dengan Allah, prioritaskan ibadah wajib. Prioritaskan. Sebab apa? Sebab tidak ada tandingannya di mata Allah yang punya anugerah. Tidak ada tandingannya semisal mengerjakan ibadah wajib. Enggak ada. Begitu, enggak ada ketemu ibadah wajib, enggak ada. Tidak ada ibadah yang paling didemenin sama Allah selain kita ngerjain ibadah wajib. Itu yang paling didemenin Allah, tahapannya. Ada orang perempuan Ramadan menstruasi seminggu enggak puasa karena puasa wajib dikodok kalau udah bulan Syawal dan berikutnya, kudu mengkodok puasa yang ditinggalkan tuh hukumnya wajib. Ada orang puasa Senin, Kamis, puasa Daud lah, Arafah, Asyura, biar seumur hidup dia puasa. Tapi Ramadan sekali ditinggal enggak kebanding, enggak nutup, enggak nutup. Kita Ramadan kemarin enggak puasa, emang sahur malam. Cuman pas jam 9 ada tempat sahur, kakinya kelihatan. Kakinya tempat kelihatan. Mana dekat kali, kebanyakan yang sahur jempol. Ada enggak? Oh ada. Orang sini juga? Oh bukan. Iya. Jempol sahur jam 9. Ramadan nggak puasa. Dari Syawal kita puasa Syawal 6 hari. Habis itu ketemu Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah. Habis itu ketemu Muharram, puasa Muharram. Habis itu ketemu Rajab, puasa Rajab sebulan, puasa Sa'ban sebulan. Enggak ketutup. Yang sehari enggak puasa Ramadan tuh kagak ketutup di mata Allah. Sebab apa? Ini sunnah. Ono moto Ramadan wajib. Maka bagi orang yang cerdas, pengen dekat sama Allah, dia nggak mau puasa Senin Kamis,
Kalau masih punya utang, jadi Senin niat saya puasa esok hari mengkoto bulan Ramadan yang saya tinggalin waktu SMA. Kalau Senin puasa sehari, ntar Kamis lagi, ntar Arafah niat saya puasa esok hari koto Ramadan, ntar lagi Asyura niat saya puasa gitu Kamis. Begitu namanya cerdas. Begitu. Contoh lagi, nggak bagus kalau dagang banyak contoh satu aja, tapi biar jelas orang ngaji, apalagi ngajinya tasawuf. Waduh, kalau saya nyontoinnya nanti jawabnya kagak berani. Contohnya siapa ya? Ustaz Dendi. Nah, biar berani jawabnya. Oh, nggak berani juga. Ustaz Sopal dah. Ustaz Sopal hajatan, kekurangan biaya, kurang duit. Jadi yang lain mau ketutup, catering belum. Jadi biaya buat catering 50 juta kekurangannya. Jadi karena nggak ada duit, minjem sama bapak-bapak nih, biar gampang aja semua bapak jadi pinjem 50 juta sama Pak Haji Somad 50 juta. Ditanya kapan bayarnya Bang Haji? Ya seminggu habis hajatan dah, nanti saya bayar, kata beliau. Lalu bapak-bapak pinjemin nih 50 juta, muak nih pada pinjemin 50 juta. Udah seminggu ndak bayar, datang ke rumah bapak ngasih duit 2.000. Kata beliau, Bang, saya sedekah sama Bang, sianan sama Bang. Kata beliau nih, saya sedekah sama Bang, kasihanan, ntar besok lagi ngasih 2.000. Saya sedekah, kira-kira diterima apa enggak? Hah? Diterima enggak? Kenapa enggak? Hah? Iya, bakal diomong apa kira-kira? Hah? Iya, belagu lu pakai sedekah galak kayak orang kaya. Sedekah utang tuh pikirin. Berapa tadi utang tuh? 50 juta. Utang tuh angsur aja 2.000 tuh buat ngangsur utang. Kan dari 50 juta kurang 2.000, ya kan? Besok lagi 2.000, kan kurang tuh yang 50 juta, kurang 4.000, ya kan? Begitu. Besok ngangsur aja, namanya cerdas. Oh enggak, gua ngangsur, gua mau sodako aja 5.000, 10.000 sodako. Utang kira-kira lunas nggak? Kagak. Begitulah kita puasa Senin Kamis, Ramadan Maret bolong ya udah, kita Senin Kamis tuh namanya sedekah, qodok tuh namanya bayar utang. Allah bakal bilang jadi hamba kagak ngerti, lo mikirin sedekah Senin Kamis, oh no, utang Ramadan yang bolong no, lo bayar tambel. Coba dipotong Senin Kamis 8 paling enggak sebulan, ya kan? Lunas setahun karena bolongnya seminggu. Begitu namanya hamba cerdas, bertasawuf. Kata kita begitu, wa tammatil fardil ladzi la yuqrabu min dil atoi bimisli dzalika ahmad. Prioritaskan bayar utang, sebab itu wajib. Tidak ada ibadah
di mata Tuhan yang paling didemeni seperti Anda kerjakan bayar hutang. Biar Anda puasa Senin Kamis seumur hidup kagak demen Tuhan, kecuali Anda kerjakan tuh bayar hutang. Tuh begitu, enggak lunas-lunas. Maka jangan kita berharap pengen surganya tinggi. Orang masuk surganya orang. Kan ibadah wajib ini tiket ke surga. Ibadah sunat tiket kelas surga. VVIP, ekonomi, bisnis, begitu. Itu kelas. Tiketnya dulu menuju surga, gimana mau kelas? Masuk surganya? Enggak. Maka di dalam agama pikirkan prioritas. Begitu. Prioritas. Sedekah rajin, zakat ogah, tahajud rajin, subuh ogah, Senin Kamis rajin, Ramadan ogah. Begitu. Umroh rajin berkali-kali, ampe udah 10 kali umroh, haji ogah. Padahal rukun Islam itu jumlahnya ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 umroh. 5 haji. Umroh 10 kali, haji kagak, diancam sama Rasulullah. Man malaka zakat wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja famata fala alaihi an yamuta Yahudiyan atau Nasraniya. Siapa orang cukup punya duit untuk berangkat haji, namun enggak berangkat haji mah, tapi umroh mah udah 20 kali, haji kagak, lalu mati, silahkan pilih, kata Nabi, agamanya A Yahudi, B Nasrani, dua-dua. Islam nggak bisa, nggak bisa. Silakan doa pilih. Kalau saudara pengen umroh, kami suka motivasi sama teman-teman majelis. Anda nabung dulu, Anda setor haji, nunggu lama 15 tahun Anda umroh. Dan itu yang saya ajarkan kepada teman-teman majelis. Udah nyetor haji bang? Udah. Umroh dah? Boleh. Bukan tahu Mekahnya. Kata dia, gue udah tahu Mekah 20 kali umroh, udah tahu Mekah, udah lihat Ka'bah 20 kali. 20 kali enggak ada nilainya, masih dikit. 20 kali itu belum banyak. Bandingin satu sama siapa? Abu Lahab. Lahir di mana? Makkah. Main gundu, petak umpet, Makkah. Main bola, Makkah. Gede, Makkah. Mati, Makkah. Berapa kali ke Makkah dia? Berapa kali? Seumur umur saya selanaran datala neraka. Bukan Makkahnya, nurutnya sama Allah dan Rasulnya. Bukan lihat Ka'bahnya. Haji nurut sama Allah dan Rasul. Kalau punya duit haji, ini jamaahnya punya duit haji, jangan nggak nyetor haji.
Berapa ya? Kira-kira 60 juta. 60 juta. Ini malam saudara nih punya duit 60 juta. Ini malam. Apa di tabungannya, apa di rumah? 60 juta. Buat nyetor haji. Nyetor haji itu 25 juta. Total dengan pelunasan 35 juta. Ya, 35 juta. 60 juta dikurangi 35 juta berapa? Sisanya berapa? 25 juta. 25 juta buat bini kita ditinggal sebulan. Haji itu cukup nggak? 25 juta sebulan? Ya Allah, kurang. Berarti seharinya berapa ini? 25 juta sebulan? Lebih tuh ya. Oh lebih. Berarti teman-teman istiqomah nih, kalau nih malam punya duit segitu tuh udah kewajiban haji. Ya saya sih gak punya 60 juta tapi adanya cuma 5 juta. Kontrakan ya adalah 15 pintu. Tendang satu wajib. Tendang bukan pakai kaki gitu. Jual tuh, Allah bakal ganti rumah di Pinang Mas. Kalau nggak di Golok, ganti Allah karena patuh Allah. Tuh begitu, nggak ada yang miskin dengan haji. Begitu, biar kita benar. Namanya prioritas. Ini bertasawuf. Begitu. Yang wajib dulu. Makanya kenapa promosi besar-besaran? Karena sunnah. Kenapa 5 waktu enggak begitu promosi? Tapi kalau dia cari mau ketemu promosinya. Bila qobliyah subuh aja lebih gede dari dunia dan isi-isinya, gimana sholat subuh yang pokok? Begitu. Ketemu dalilnya. Begitu. Dari mana ini kiai kita bisa ngomong kayak begini? Dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Tidak ada kitab hadis yang paling sahih menurut seluruh ulama pakar hadis selain Sahihul Bukhari. Nomor 1 dari sekian banyak kitab hadis sesudah Quran. Kalau mau nyari Bukhari dulu. Bukhari di Khartam, makamnya Imam Bukhari, bekas Uni Soviet di Uzbekistan. Nama tempatnya Khartam. Kita rezeki banyak ziarah ke Uzbek. Di Uzbekistan itu ada Imam Bukhari, ada Imam Tirmidzi, ada anaknya Ibnu Abbas, Sayyidina Usama, ponakan Rasulullah, sahabat Nabi. Di situ banyak. Tar kalau rezeki banyak, kita baca sholawat aja, minta duit. Mau baca ratib, minta duit buat bekal ibadah. Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah dapat hadis dari Nabi dari Allah, namanya hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsi,
ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidak ada ibadah yang mendekatkan diri kepadaku, yang dikerjakan oleh hambaku, yang paling didemenin di mataku selain mengerjakan ibadah wajib. Begitu kata Allah. Ma taqarraba ilayya abdi, tidak ada ibadah yang mendekatkan diri hambaku kepadaku bisyai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaih, dengan semacam ibadah yang aku wajibkan. Kita punya utang, bayar aja utang, daripada sedekah capek. Dulu mangga orang kita petik pulang ngaji disambit pakai sarung. Ada yang model begini nih? Enggak ada, alhamdulillah. Bayar. Ayam putih punya Pak Haji hilang, nangka udah dibungkus pakai karung. Kata Pak Haji, udah kesorean, ngambilnya besok pagi aja. Pagi ke kebun, orang ada, nangkanya udah diambil. Kelapa begitu, mau ngambil kalau udah besok aja, sebelum besok udah habis. Kelapa balik-balikin sebelum di akhirat. Rugi, ini utang namanya, balikin. Begitu, balikin. Atau kita ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin semia berapa ya? 18 semia 18 gitu, SMKN Karangmea gitu. Butuh kiem waktu itu yang jaga, waduh udah pulang ke Jawa lagi. Parah nih, wajib meninggal tengah jalan, syahid, mobil tanpa kerjaan wajib, syahid. Biar benar. Ini namanya ibadah prioritas, bukan BCA doang yang prioritas, ibadah juga prioritas. Ibadah wajib ini dalam menjaga ajaran-ajaran Nabi yang wajib-wajib dulu, yang wajib. Kita punya bini, punya ibu masih hidup, bapak udah meninggal, ibu kudu dipikirin, beliin baju bini lagi. Ibu lebaran sampai gak beli baju, kasih, wajib kita. Dia ngelahirin kita, ngeberojolin kita, pikirin. Bini mau ketemu sama kita, udah sukses kita. Kalau tidur mau di kolong jembatan, ogah dia kawin sama kita, benar gak? Kalau ibu mau kita belum sukses, udah nyebokin, nyuapin, sekolah, jangan kagak dipikirin. Pikirin, orang tua kasih seperak subuh hidup kita, kasih, jangan gak kasih seperak. Masih ada ibunya mana? Abah nggak ada, masih abah nggak ada. Pagi bersyukur, berseperak apa? Begitu. Yang wajib dulu. Allah demen kalau hamba tuh
emak kita lahirin kita, sekolahin kita, kawinin kita, sampai cucu kita mau lahiran gak ada duitnya, mau gadein BPKB. Kata mak gak usah, ini duit emak aja, ada kandung jual dah di toko Mas Mega Indah Bayoran. Ada ya? Oh, iya ada tuh iya. Kan baru lewat tadi mau ngajar ke Simpruk, saya baca tuh Mega Indah dekat kolong. Oh, begitu, jadi dia ngajar ya ingat ya. Tuh begitu. Ala kulli hal, prioritaskan yang kudu diprioritaskan. Mana primer, mana sekunder. Kita harus paham sebagai muslim kalau pengen hidup bahagia, hidup bahagia itu begitu. Yang wajib-wajib dulu nih kita beresin, yang wajib-wajib pelan. Berat iya barang wajib mau berat, yang enggak berat mau barang sunnah. Tapi berat bukan berarti tidak bisa kalau kita pengen tinggi derajatnya. Inilah namanya bertasawuf, supaya kita paham. Bertasawuf ini torekat tuh begitu. Torekat bukan kita pakai sorban gede, udeng-udeng sampai pantat, bukan. Tar dulu dirapihin, ntar kita jadi torekat. Begitu dalam Syekhul Mursyid, kalau ngebimbing torekat ada tata dan aturan yang diatur. Kan kita ngajinya bagian tasawuf, ya beginilah, enak nggak enak ya ini ajarannya. Kalau pengen mulia derajat kita, kalau pengen dekat derajat kita, mohon maaf kita capek, kerja kita lembur, akhirnya pulang kita sampai jam 12, dari jam 6 pagi berangkat, bangunlah kesiangan jam 7, bangun jam 7, masuk kamar mandi, wudhu, sholat subuh. Begitulah ya pokok. Tar duha gampang, subuh dulu, ngangkat tangan apa enggak kunut, tapi ya kunut dong subuh. Masa enggak kunut? Ngangkat tangan apa enggak? Sunat ngangkat tangan, terserah kita. Kalau ngangkat tangan dikata jalan baru, kok duha ada kunut, duha ada kunut, begitu. Ini baru. Kalau nggak ngangkat tangan, ini subuh. Iya bagaimana? Kita yang penting kodok subuh. Bangunnya jam 8, jam 8. Jangan entar aja, jangan. Gampang. Yang pokok dulu. Ini namanya skala prioritas. Beginilah cara kita ibadah kepada Allah. Begini aturannya, biar kita rapi. Ibadah wajib ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sholat 5 waktu fardu ain apa fardu kifayah? 5 waktu fardu ain. Kalau sholat jenazah fardu ain, fardu kifayah. Jadi dohor sama jenazah, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah? Sholat dohor fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah. Menurut saudara, fardu ain sama fardu kifayah tinggian mana? Tinggian fardu ain, rendahan fardu kifayah. Yakin tuh? Baik. Ada nggak orang waktu sholat dohor renggang, habis sholat dohor sholat jenazah rapat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada nggak? Ada. Jadi mana fardu ain, mana fardu kifayah?
Mana fardu ain, mana fardu kifayah? Lah jenazah fardu ain, tandanya dohor fardu kifayah, tandanya lo kebalik. Bila fardu kifayah aja rapet, apalagi kudunya begitu. Kalau bener nih mau enggak sholat dohor enggak, habis itu dia rapet sholat jenazah. Ada enggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Waduh, enggak hadir. Waduh, susah nasihatinnya. Ini namanya enggak belajar tasawuf. Begitu orang tasawuf. Mubah ama fardu ain, tinggian mana? Main. Jaraknya dekat apa jauh? Jauh. Naik motor itu mubah. Boleh. Naik motor boleh, enggak naik motor boleh. Ada orang naik motor rapat, pelukan, sampai masjid renggang, pulang rapat. Jadi tinggian mubah, tinggian fardu ain. Ini yang benar nih jawabannya nih. Saya tungguin ini. Jadi biar kita nih benar pola pikir nih. Begitu. Jangan kita diacak-acak, tambah sengsara kita. Harus prioritas. Agama tuh begitu, indah dan menarik. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa, silakan. Iya baik, ini abah kita dulu ini yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai atas kesempatan yang memberikan. Tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa ibadah yang paling Allah sukai adalah ibadah wajib dan ibadah sunnah. Tapi saya pernah baca di riwayat lain, kalau tidak salah insyaallah dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Jadi Allah tanyakan ibadah mana yang aku sukai. Itu dialog dengan Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa menjawab, aku menyembah Engkau dan aku menjalankan perintah Engkau ya Allah, dan lain-lain. Dan kalau tidak salah, mohon maaf ya. Di situ Allah menjawab, ibadah-ibadah sholatmu dan berjuang dakwahmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Zikirmu itu untuk dirimu kamu sendiri. Dan sesungguhnya ibadah yang paling aku sukai adalah ibadah itu untuk manfaat kepada sesama manusia. Jadi seperti sedekah, mengatasi sesama yang kesulitan. Jadi intinya di sini ibadah untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas yang qaulinas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada manusia lain. Jadi itulah yang aku sukai ibadah. Jadi artinya kita di dunia ini sebagai wakilnya Allah untuk kebaikan pada umat yang lain. Jadi artinya khalifatul haq. Allah jadikan seperti itu Pak Kiai. Ini bagaimana tanggapan Pak Kiai dengan masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya jawabannya adalah pertemuan mendatang. Lanjutan materinya mazala abdun bin nawafil yaqrubu hatta akuna
majulah. Apa yang tadi disampaikan itu berbicara, maksud hadis tadi bukan dia membantah apa yang Nabi sampaikan dan dituliskan oleh ulama pada kajian kita malam hari ini. Akan tetapi yang tadi itu berbicara sesudah kita beres untuk diri sendiri, maka ibadah yang lebih tinggi tambahin ibadah sunnah. Itu begitu maksudnya. Bagaimana ibadah tuh, tolongin yang lain dan lain. Jangan kita dagang. Sebetulnya materi besok ini, tapi nggak apa-apa karena ditanya. Jangan kita dagang modalnya 10.000 lalu dijual 10.000. Jangan. Kalau itu aku tidak suka, kata bos, lebihinlah. Jangan ngepres banget dengan ibadah sunnah. Nah inilah materi besok nih. Habis ini kan kualitas nih, tahap dasar. Besok kita harus menerangkan sesudah beres ibadah wajib kita, baru kita berbicara ibadah fardu kifayah, berbicara sunnah. Sunnah ada yang muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Ini pertemuan mendatang. Maka berbicara tentang urunutan sunnah, mana yang harus kita kedepankan yang sunnah. Nih udah beres nih ngomong yang wajib, kita tutup ya. Udah beres nih yang wajib. Ini nerangin hadis tadi. Ini besok nih paparannya apa yang Bapak kita tanyakan itu. Ada dua hal. Bagus mana? Apakah kita bagus kerja bakti? Apakah kita bagus sholat duha? Begitu tuh pertanyaannya. Maka sholat duha ganjarannya buat kita doang. Kerja bakti ngeberapiin got biar bersih nggak ada sampah, ini yang bakal nggak banjir semuanya. Maka ketika dihadapkan yang kayak begini, jawabannya khairun nas anfa'uhum linnas. Ibadah yang terbaik yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Itu begitu. Nanti kita bakal meruntuhkan, enggak perlu sholat 5 waktu. Udah aja kita nolong orang aja. Enggak usah Jumat, enggak usah apa, yang penting kita sedekah aja. Enggak begitu ajaran agamanya. Semua ajaran agama berangkat dari hal-hal yang wajib dulu. Sesudah yang wajib baru kita ngomongin yang sunat, yang tadi Nabi Musa, bacaan-bacaan paling afdol, ibadah afdol, itu rentetan pada ibadah sunnah. Kayak contoh kalau mau nerangin hadis tadi pada berbagai kitab hadisnya, syarah hadisnya, kita udah haji 3 kali, mau haji lagi, ini ada duit 35 juta, apa buat haji lagi, apa buat bantu fakir miskin yang kelaparan karena kena imbas pandemi. Haji ganjarannya buat diri sendiri, sementara ini haji sunat udah 2-3 kali haji, yang ini nolongin orang, gedean ini. Caranya begitu. Tidak masuk pada materi kita. Yang wajib dulu. Sesudah beres yang wajib, baru yang sunnah. Nanti kalau kita masukin logika, maka kita dipersilahkan oleh seluruh perusahaan ngambil lembur aja. Yang penting pagi kagak mas. Ada nggak sih perusahaan begitu? Enggak ada. Di agama pun enggak ada. Yang wajib ini. Sesudah yang wajib nih lanjutannya
jangan dibatasi sama yang wajib. Ini kan lagi materi yang wajib nih, nanti materi mendatang jangan dibatasi yang wajib, kudu ditambah yang sunnah begitu. Tapi panjangnya pertemuan mendatang terlalu panjang, saya harus butuh sampai tanggal 11. Kalau nambah materi enggak cukup, kurang lebih yang kami mampu jawab demikian. Wallahu a'lam.